Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari, NPM 2011047 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Henry Kurnia, NPM 201111036. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Prayoga, NPM 201111043. Perkenalkan, nama saya Adi Dwira Ayundari, NPM 201111005. Saya dari kelompok 4. Semuanya, nama saya Mika Sindia, NPM 201111050. Saya akan memulai presentasi mengenai ilmu negara. Di ilmu negara ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Yang kedua, bagaimana pandangan ahli mengenai kekuasaan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan legitimasi kekuasaan? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Dan yang kelima, apa saja macam-macam teori kedaulatan? Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai kekuasaan negara. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kekuasaan negara, untuk itu perlunya kita memahami apa itu kekuasaan. Di mana kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Dan sedangkan kata negara yang diterjemahkan dari kata-kata asing, Staat, bahasa Belanda dan Jerman, State, bahasa Inggris, Etat, bahasa Prancis, yang dialihkan dari kata bahasa Latin status atau statum, yang berarti menunjukkan keadaan yang tegak akan tetap atau suatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Menyangkut mengenai kekuasaan negara, menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan negara adalah dominasi dari pemerintah atas dasar kekerasan. Kekerasan tak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Kekuatan penunjang itu hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam keadaan yang siaga dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak akan dapat ditegakkan. Kekuatan seperti itu hanya dapat ditegakkan dengan solidaritas. Kekuasaan negara disebut otoritas atau wewenang. Apabila kita menggunakan istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara, berarti yang dimaksud itu dalam arti otoritas. Kekuasaan negara sendiri adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasa negara lain. Laswell dan Abraham Kaplan adalah kekuasaan formal atau formal power. Dianggap bahwa yang punya wewenang authority berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Mengenai pembahasan wewenang Max Weber 1864-1922 yang seperti tertera di PowerPoint, membagi 3 macam wewenang, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaannya di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang karismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Wewenang rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin yang ditekankan bukan orangnya atau tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya. Senada dengan pendapat Max Weber, Logeman membagi wewenang menjadi 5 macam, yaitu kewenangan berdasarkan magic atau kekuasaan gaib, 2 kewenangan berdasarkan dinasti atau hak keturunan, 3 kewenangan berdasarkan karisma, 4 kewenangan berdasarkan atas kehendak rakyat melalui perwakilan, 5 kewenangan daripada elit. Kewenangan ini dimiliki oleh segolongan kecil dari rakyat di dalam negara yang dapat menguasai negara. Wewenang itu juga disebut sebagai mitos dari abad 20 yang dimaksud dengan golongan elit ini adalah kaum fasis dan nasionalis sosialis atau kaum komunis sebagai perintis daripada proletariat yang ditugaskan untuk menyebarkan pahamnya ke seluruh pelosok dunia. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, definisi kekuasaan menurut para ahli. Adapun pengertian kekuasaan menurut para ahli antara lain, pertama, Walter North
Kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Yang kedua, Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang ketiga, Ramlan Subakti, Universitas Sumatera Utara. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, mengenai legitimasi kekuasaan. Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa Latin lex yang berarti hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, jagal, dan legitim. Jadi, secara sederhana, legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan dan perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan formal, etis, adat istiadat yang diakui secara sah. Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota kelompok masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seorang kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara meluas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Konsep dari legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak? Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Artinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak pemerintah untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dalam hal itu, David Easton mengatakan bahwa legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan mentaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. Atau the conviction on the part of the member that is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime. Baik, kita ke pembahasan yang keempat, yaitu teori kedaulatan. Tahukah kamu apa itu kedaulatan? Secara etimologi, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah atau sebuah kekuasaan. Sedangkan bahasa Latin supremus atau tertinggi. Maka secara harfiah, pengertian dari teori kedaulatan adalah wewenang atau kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di dalam sebuah sistem pemerintahan. Menurut ahli tata negara dari Prancis yang terkenal di tahun 1500-an dengan teorinya yang mengemukakan tentang 4 sistem kedaulatan yang asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Ada macam-macam teori kedaulatan yang ada di dunia dan dikemukakan oleh para ahli kenegaraan antara lain. Pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan kekuasaan tinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Itu artinya, perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan yang diberikan Tuhan, karena dipercayai. Beberapa orang dipilih secara kodrat untuk mengemban tanggung jawab kekuasaan sebagai pemimpin sekaligus wakil Tuhan di dunia ini. Kedua, teori kedaulatan raja. Teori ini menyatakan bahwa raja memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri dan kekuasaan yang diberikannya merupakan kekuasaan tertinggi di atas undang-undang karena dianggap sebagai sebuah jelmaan dari kehendak Tuhan. Teori kedaulatan negara. Teori ini menitik beratkan bahwa negara dianggap sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mengindikasikan bahwa negara memegang kuasa penuh atas sistem pemerintahan dalam negara itu. Para pemimpin yang diktator merupakan perwujudan teori kedaulatan negara dengan penetapan sistem pemerintahan tirani. Teori kedaulatan hukum. Teori ini menilai kekuasaan tertinggi adalah hukum, di mana pemerintah mendapatkan kekuasaan dari hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis dan bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Hukum bertindak sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, sehingga hukum harus ditegakkan serta penyelenggaraan negara harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini menekankan bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,
Rakyat secara sengaja memberikan sebagian kekuasaannya kepada orang-orang tertentu yang akan disebut sebagai penguasa yang bertugas untuk menjaga hak rakyat, sehingga teori ini menitikberatkan kepada dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pencetus teori ini adalah J.J. Rosier, Johannes Althus, John Locke, dan ya bisa dilihat di PowerPoint ya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.